Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar mahasiswa semuanya? Eh, saya doakan Anda dan kita semua dalam keadaan sehat walafiat, dijauhkan dari segala macam musibah, dijauhkan dari pandemi ini. Nah, ini adalah perkuliahan kita yang minggu ke-4 sesuai dengan RPS. Yang menjadi pembahasan kita pada pertemuan hari ini adalah tentang prinsip-prinsip dalam pengembangan kurikulum. Ini adalah materi yang harus dipahami betul-betul, karena ini akan menentukan nanti pada pemahaman Anda tentang aspek-aspek lain dari kurikulum. Nah, pada materi ini ada beberapa kompetensi atau capaian perkuliahan, dan saya harap Anda semua bisa memenuhi 4 kompetensi atau tujuan perkuliahan. Saya sudah menuliskan di sini. Yang pertama, setelah melaksanakan perkuliahan ini, saya harapkan mahasiswa nanti mampu untuk menjelaskan pengertian dari prinsip pengembangan kurikulum, kemudian memahami dari prinsip-prinsip pengembangan kurikulum, kemudian juga memahami prinsip umum dan khusus dari pengembangan kurikulum, serta memahami sumber-sumber dari prinsip pengembangan kurikulum tersebut. Nah, ini adalah capaian perkuliahan. Nah, sebelum kita sampai pada materi yang lain, ada beberapa pertanyaan yang harus Anda kuasai dan harus dipahami. Tentu yang menjadi pertanyaan adalah, apa itu prinsip? Nah, mungkin dari kita semua sering mendengarkan atau pernah menggunakan kata prinsip. Kemudian, perlukah itu prinsip? Di sini saya sudah menuliskan bahwa prinsip ada juga menyebut dengan azas, ada juga menyebut dengan dasar, ada juga menyamakan dengan keyakinan, dan ada yang menyamakan prinsip dengan pendirian. Nah, kemudian prinsip juga ada menyebut sesuatu yang sangat penting. Memang hakikatnya berprinsip itu adalah penting. Begitupun nanti yang pengembangan kurikulum harus memiliki prinsip-prinsipnya. Mengapa? Karena prinsip dalam pengembangan kurikulum, jika tidak mengetahui prinsipnya, maka yang kita kembangkan itu tidak sesuai dengan pedoman. Maka pada dasarnya prinsip itu adalah sebagai pedoman kita. Nah, dia juga bisa didefinisikan adalah yang memiliki sifat mengatur dan mengarahkan. Jadi memang dalam mengembangkan kurikulum, kita harus memiliki pedoman untuk mengarahkan kita agar kurikulum yang kita kembangkan itu sesuai dengan sebagaimana mestinya. Nah, jadi muncul pertanyaan lain, apa itu prinsip pengembangan kurikulum? Nah, ini adalah pertanyaan atau yang menjadi fokus perkuliahan kita pada hari ini. Sebelum kita sampai ke sana, jadi kurikulum, nah, merupakan, sama kita ketahui adalah kurikulum merupakan salah satu komponen yang memiliki peran penting dalam sistem pendidikan. Ya, itu sudah kita bahas pada minggu yang lalu. Sebab dalam kurikulum kita tidak hanya merumuskan tentang tujuan dan arah pendidikan, tetapi juga memberikan pemahaman bagaimana memberikan pengalaman belajar yang efektif, yang bermakna bagi peserta didik. Nah, oleh karena itu pentingnya fungsi dan peran kurikulum, maka setiap pengembangan kurikulum pada jenjang manapun harus didasarkan pada asas atau prinsip-prinsip dalam
pengembangan kurikulum. Nah, dalam mengembangkan kurikulum, kita dapat mengilustrasikan mengembangkan kurikulum itu adalah ibarat seperti membangun sebuah bangunan atau membuat rumah. Dalam membuat rumah, tentu yang terlebih dahulu yang harus kita buat adalah kita bikin fondasinya terlebih dahulu. Nah, begitupun pada kurikulum. Nah, kurikulum juga harus berdasarkan fondasi. Nah, fondasinya itulah yang kita sebut dengan prinsip tadi. Nah, mengapa? Agar kurikulum yang kita kembangkan itu memiliki fondasi yang kuat, sehingga ketika diimplementasikan dalam pembelajaran atau pendidikan, maka kurikulum akan berkualitas, tidak sia-sia. Nah, kita bayangkan apa jadinya misalnya rumah dibangun tanpa fondasi, begitupun apa jadinya kurikulum jika dikembangkan tanpa memenuhi prinsip-prinsip pengembangan kurikulum, ya. Nah, jadi dalam prinsip pengembangan kurikulum itu bisa kita bagi dia menjadi dua. Ada prinsip umum dan ada prinsip khusus. Antara prinsip umum dan prinsip khusus nantinya dapat Anda lihat di sini. Nah, kemudian ada prinsip khusus. Nah, juga memiliki pembagiannya. Ada turunannya. Misalnya umum nanti ada beberapa prinsip, khusus dibagi lagi ada beberapa prinsip. Nah, kita mulai dari secara umum. Nah, secara umum prinsip pengembangan kurikulum itu terbagi atas beberapa aspek atau komponen. Ada relevansi, ada fleksibilitas, ada kontinuitas, ada praktis, dan ada efektivitas. Masing-masing ini nanti akan kita kupas satu persatu. Nah, misalnya kita mulai dari prinsip relevansi. Nah, yang dimaksud dengan prinsip relevansi maksudnya adalah kurikulum yang kita kembangkan harus sesuai dengan tuntutan dan kebutuhan masyarakat. Nah, baik pada masa kini maupun masa yang akan datang. Nah, ringkasnya adalah dalam mengembangkan kurikulum dengan aspek relevansi, bahwa kurikulum harus dikembangkan sesuai dengan perkembangan zaman. Nah, jadi tidak ada kurikulum yang tidak dikembangkan, tidak ada kurikulum yang dikembangkan tidak berdasarkan perkembangan zaman. Nah, contohnya apa? Zaman yang kita rasakan saat ini adalah zaman yang penuh dengan teknologi. Atau menyebut dengan zaman revolusi 4.0, ada juga yang menyebut dengan revolusi 5.0. Zaman 4.0 maupun 5.0 itu ditandai dengan dominasi perkembangan teknologi yang sangat cepat, mendominasinya teknologi, sehingga segala aktivitas kita selalu bergantung atau berkaitan, berhubungan dengan yang namanya teknologi. Nah, tentunya kurikulum harus menyesuaikan itu. Nah, maka kita kembangkan bagaimana kurikulum bisa menjawab tantangan zaman. Itu disebut dengan prinsip relevansi. Masuk kita pada yang kedua, ada namanya prinsip fleksibilitas. Prinsip fleksibilitas maksudnya adalah dalam kurikulum harus terdapat suatu sistem yang mampu memberikan alternatif kemudian mencapai tujuan, katakanlah di sini tujuan pembelajaran, berdasarkan metode atau cara tertentu yang sesuai dengan situasi dan kondisi tertentu. Jadi kurikulum itu adalah fleksibel. Dia tidak kaku, tidak terikat pada satu sistem, tetapi dia juga harus bisa menyesuaikan dengan keadaan atau kondisi tertentu. Misalnya sesuai dengan relevansi tadi, kurikulum kalau dia misalnya berkaitan dengan teknologi, bagaimana kegiatan pembelajaran kita sekarang harus fleksibel. Dulu misalnya guru sangat anti dengan menggunakan handphone atau smartphone. Zaman sekarang tidak bisa. Zaman sekarang kita tidak bisa seperti itu. Bahkan penggunaan handphone juga membantu dalam melaksanakan pembelajaran. Misalnya sumber-sumber lain yang terbaru banyak ada di internet. Katakanlah jurnal atau buku-buku. Bahkan banyak buku-buku sekarang yang
diterbitkan dalam bentuk elektronik. Nah, untuk mengaksesnya tentu butuh handphone. Nah, itu adalah contohnya. Kemudian prinsip lain dari yang umum itu adalah ada namanya prinsip kontinuitas. Nah, prinsip kontinuitas ini adalah kurikulum yang dikembangkan secara berkesinambungan meliputi kesinambungan antar kelas maupun antar jenjang pendidikan. Nah, maksudnya adalah kurikulum yang kita kembangkan adalah dia memiliki kaitan antar jenjang pendidikan. Nah, itu maksudnya. Misalnya dari SMP ke SMA. Itu adalah prinsip kontinu, dia berkesinambungan, tidak dapat terpisah antara satu dengan yang lainnya. Dan kemudian prinsip yang keempat adalah praktis. Maksudnya adalah kurikulum yang kita kembangkan harus diterapkan dalam praktek pendidikan situasi dan kondisi tertentu. Jadi definisinya hampir sama dengan prinsip relevansi tadi dengan prinsip fleksibilitas. Jadi kurikulum intinya adalah harus bisa menyesuaikan zaman, termasuk penggunaan metode pembelajaran, media pembelajaran yang kita pakai harus sesuai dengan perkembangan zaman. Misalnya kalau anak-anak sekarang sangat suka dengan yang visual berdasarkan teknologi, maka media pembelajaran kita pakai juga sebisa mungkin harus menyesuaikan dengan perkembangan zaman, keinginan peserta didik. Saya menggunakan media audiovisual karena dalam teori pembelajaran berdasarkan Dell, nah ada kerucut Dell bahwa yang paling gampang anak itu sudah menyerap yang adalah salah satunya melalui media audiovisual. Nah, lanjut pada yang lain adalah prinsip efektivitas. Nah, maksudnya adalah adanya bahwa kurikulum yang kita kembangkan harus mengarahkan kita dalam memilih isi, metode, dan sistem evaluasi yang efektif untuk digunakan nantinya. Nah, itu adalah beberapa prinsip dari secara umum dalam pengembangan kurikulum. Nah, bagaimana dengan yang khusus? Ada yang lebih spesifik lagi. Ada beberapa komponen prinsip pengembangan kurikulum dalam yang secara khusus. Ada komponen, ada aspek tujuan pendidikan, bahwa kurikulum itu harus dikembangkan berdasarkan isi pendidikannya. Ada PBM, proses belajar mengajar, ada media, dan ada evaluasi. Itu kan kita bahas lagi, kita kupas satu persatu. Misalnya tujuan pendidikan, bahwa kurikulum yang kita kembangkan harus berdasarkan tujuan pendidikan, terutama ada pendidikan nasional dan kebijakan pemerintah. Misalnya tujuan pendidikan nasional itu akan tercermin dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003. Nah, jadi harus berdasarkan itu, harus berdasarkan tujuan pendidikan nasional. Kemudian yang lain adalah isi kurikulum. Maksudnya adalah materi yang kita berikan, yang kita ajarkan, yang kita evaluasi nanti, dia harus komprehensif, harus meliputi 3 aspek. Ada pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Pembelajaran tidak selalu berbicara tentang aspek pengetahuan, aspek kognitif. Pembelajaran juga berkaitan dengan pembentukan sikap dan pengasahan keterampilan. Nah, kemudian lanjut yang lain, bahwa prinsip pengembangan kurikulum secara khusus juga berkaitan dengan proses belajar mengajar. Maksudnya adalah apakah metode atau teknik pembelajaran yang kita pakai relevan tidak dengan bahan pelajaran yang kita gunakan. Jadi harus kita perhatikan, menggunakan metode pembelajaran harus disesuaikan dengan bahan pelajaran yang kita berikan. Nah, juga berkaitan dengan media. Nah, dalam kurikulum, prinsip kurikulum harus berkaitan dengan penggunaan media atau pengembangan media. Media apa yang kita perlukan? Apakah semuanya sudah tersedia? Bila
seandainya tidak tersedia apakah ada penggantinya? Maksudnya adalah ketika kita mengajar, kita harus menggunakan media. Nah, kita tidak terpatok pada satu media. Mana tahu nanti media yang kita rencanakan tidak ada, kita harus memiliki alternatif pengganti. Nah, maksudnya yang lain ada aspek penilaian atau evaluasi. Maksudnya adalah sebagai guru kita harus merencanakan alat penilaian atau instrumennya, menyusun alat penilaian serta melakukan pengelolaan terhadap hasil penilaian tersebut. Nah, jadi apa yang dimaksud dengan prinsip tadi? Kita simpulkan bahwa yang dimaksud dengan prinsip umum adalah prinsip yang harus diperhatikan untuk dimiliki oleh kurikulum sebagai totalitas atau secara keseluruhan dari aspek-aspek atau komponen-komponen yang membangunnya. Kemudian prinsip khusus maksudnya adalah kurikulum harus mampu, maksudnya adalah mengembangkan komponen tujuan, prinsip untuk mengembangkan komponen isi kurikulum, dan prinsip-prinsip untuk mengembangkan komponen-komponen kurikulum lainnya. Nah, jadi itulah beberapa prinsip-prinsip penting dalam pengembangan kurikulum. Yang harus kita ingat adalah dalam memahaminya terlebih dahulu kita harus ingat bahwa dalam pengembangan kurikulum kita harus memiliki prinsip umum maupun prinsip khusus. Prinsip umum nanti ada berbagai macam komponennya seperti yang sudah saya tampilkan di slide tadi. Prinsip khusus juga memiliki komponen-komponen yang harus kita perhatikan. Paham ya semuanya? Nah, jadi pada intinya adalah dalam mengembangkan kurikulum kita harus menyesuaikan dengan zaman. Nah, bukan zaman mengikuti kurikulum, tapi kurikulum yang harus beradaptasi dengan kebutuhan zaman. Nah, itu saja dari saya mungkin. Semoga ini bermanfaat video pembelajaran ini. Silahkan Anda mencari referensi lain dalam menambah pengetahuan Anda. Kita akhiri pertemuan perkuliahan pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.